Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa. Ketika di episode yang sebelumnya kita membahas tentang penyimpangan orientasi seksual dalam sudut pandang agama, dan ternyata teman-teman masih banyak yang mempertanyakan bagaimana penyimpangan orientasi seksual ini dalam sudut pandang psikologis. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan berkolaborasi dengan Ibu Novi Rosita Rahmawati, yang mana beliau adalah salah satu pengajar psikologi di Fakultas Tarbiyah. Nah, semoga dengan kita mengklarifikasi langsung dan menggali ilmu langsung dari bidangnya, dari seseorang yang mengahli dan mumpuni dalam bidang psikologi, bisa menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya. Mari kita dengarkan bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sela. Ya, terima kasih sudah bersedia untuk bergabung ya di perkuliahan Masa Ilfik ini. Sebenarnya agak jauh, tapi karena beberapa teman mahasiswa merasa perlu mendapatkan penjelasan dari sudut pandang psikologi, maka di sini saya harus bertanya langsung kepada ahlinya, begitu ya Ibu? Oke, baik. Di sini sudah kita simpulkan dalam 3 pertanyaan. Nanti mungkin Ibu bisa langsung menanggapi apa yang saya tanyakan ya. Untuk item pertama adalah tentang sebenarnya apa penyebab adanya penyimpangan orientasi seksual. Ya, kita tidak bisa menyebut itu homo atau lesbi karena sudah banyak macamnya selain 2 hal itu. Nah, itu kira-kira apa sih Bu penyebabnya seseorang itu bisa mengalami penyimpangan orientasi seksual seperti itu? Oke, jika berbicara tentang orientasi penyimpangan seksual tadi ya, terkait homoseksual, lesbian, transgender, dan lain sebagainya, yang sekarang memang sudah banyak tadi ya yang dikatakan oleh Bu Sela, ini saya coba kaitkan dengan teori perkembangan psikososial miliknya dari Erikson. Jadi menurut Erikson ini, di mana salah satu tahap perkembangan psikososial adalah identity versus identity confusion. Apa ini? Jadi yang kita ketahui bahwa remaja itu kan sudah mulai sering bertanya begitu ya. Sebenarnya saya ini siapa? Mereka juga mulai mencari jati diri. Tujuannya apa? Siapa dan hal apa yang membuat mereka merasa nyaman ataupun hal-hal yang lain terkait dengan pencarian identitas atau jati diri dari mereka. Nah, jika remaja ini dapat mengeksplorasi peran dengan cara yang sehat dan sampai pada jalur positif untuk diikuti dalam kehidupan, maka mereka bisa mencapai identitas yang positif. Sebaliknya, kalau ini tidak bisa dicapai, maka remaja akan ada kebingungan identitas yang terjadi pada remaja ini. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan itu tadi ya Bu tentang jati dirinya, identitas dirinya, ini tidak terjawab baik oleh mungkin keluarga, lingkungan sekitar, maka individu akan memiliki identitas yang tidak sesuai dengan norma di keluarganya, di agama atau lingkungannya. Kalau terjawab dengan baik, ya remaja akan memiliki identitas yang sesuai dengan keluarga, agama, atau lingkungannya. Ini kalau pandangan dari psikososial. Nah, kalau saya pribadi ini menyimpulkan bahwa ada pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan yang pernah dialami remaja ini ya, yang mengalami penyimpangan orientasi seksual. Begitu ya. Jadi memang ada faktor dari internal dan juga eksternal yang mempengaruhi seseorang bisa mengalami perubahan orientasi seksual itu tadi ya, Ibu ya. Betul, contohnya kalau ada cewek begitu ya Bu Sela, kita sebut saja si A ya. Nah, si A ini dalam tanda petik normal, dalam artian dia berpacaran dan menyukai lawan jenis ini ya. Terus si A ini mungkin disakiti oleh si pacarnya, lalu diputuskan oleh pacarnya.
Nah, pasti punya perasaan sakit hati, mungkin juga galau. Nah, ternyata dari sini si A ini mendapatkan perhatian teman sejenis. Jadi sama-sama ceweknya nih. Sebut saja si B begitu ya. Dan kebetulan mungkin si B ini adalah seseorang yang lesbi. Nah, jadilah mereka berpasangan karena merasa nyaman. Atau bisa jadi si B ini tadi sebenarnya biasa saja ya, normal begitu. Jadi memberikan perhatian, penguatan kepada si A karena merasa iya sama-sama wanitanya atau sama-sama pernah diputusinya begitu ya. Tapi karena si A merasa lebih nyaman dengan sesama jenis, akhirnya si A ini mengalami penyimpangan yaitu menjadi menyukai sesama jenis. Atau ada contoh lain yang pernah ditemui oleh teman saya itu dari keluarga. Jadi pengalaman dari keluarganya yang mana peran ayah di keluarga tersebut kurang maksimal. Dalam hal ini, sang ayah cenderung melakukan KDRT terutama pada sang ibu. Bisa jadi ketika ini anak perempuan begitu ya, anak perempuannya mungkin bisa membuat dirinya seolah-olah sekuat laki-laki untuk melindungi ibunya. Dan hal ini Oke. dilakukan tanpa kesadaran sebenarnya. Oh, jadi memang bisa dipengaruhi oleh lingkungan juga ya. Nah, kemudian Ibu Novi, kira-kira apakah ketika sudah menjadi menyukai sama jenis ataupun transgender, itu bisa berubah kembali menyukai laki-laki gitu nggak, Bu? Maksudnya menyukai yang lawan jenis. Jadi kalau saya mau bicarakan sembuh, kok seakan-akan ini sebuah penyakit ya. Jadi apakah bisa berubah kembali normal gitu, Bu? Benar-benar Bu Sela. Jadi ini kalau dikatakan sembuh ini masih menjadi sebuah perdebatan karena bukan sebuah penyakit begitu seperti yang dikatakan Bu Sela. Jadi apakah bisa kembali normal begitu ya? Ada beberapa penelitian yang memang mengatakan bahwa bisa kembali normal. Tetapi ini tidak mudah begitu ya Bu Sela dan teman-teman semuanya. Karena mereka ini kan yang homoseksual, lesbian itu kan berkelompok ya. Nah, jika ada salah satu kelompok yang menarik diri, anggota kelompok yang lain ini akan cenderung untuk apa ya namanya, gandoli begitu ya, yang mau keluar. Dan gandolinya ini biasanya dengan cara apapun. Yang pernah ditemui oleh teman saya, mereka yang hendak keluar ini diancam dengan berbagai hal yang paling ekstrim adalah ancaman menyakiti diri sendiri. Misalnya saja, kalau kamu mau datang ke psikolog, kalau kamu mau datang ke konselor, kalau kamu mau berubah, saya akan eh, menyakiti diri saya sendiri, misalnya dengan menyayat dirinya atau melukai hal yang lain. Ini yang paling ekstrim begitu. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin salah satu alasannya anggota lain ini khawatir jika identitas mereka akan terbongkar. Karena kan di Indonesia sendiri untuk penyimpangan seksual ini kan masih dalam tanda kutip tabu begitu ya, tidak vulgar, tidak seflor di negara-negara yang lain. Jadi memang kalau dikatakan apakah bisa kembali normal, bisa, tetapi butuh proses yang sangat lama karena proses konseling untuk merubahnya juga lama. Jadi memang harus benar-benar niat yang 1000%. Dan ini juga dibutuhkan dukungan dari keluarga atau orang-orang yang memang dia percaya bahwa dia bisa berubah. Selain itu, dia juga harus selain niat dari diri pribadinya begitu ya, itu yang harus ditekankan. Selain itu, dia juga, nah, selain itu, tindakan pencegahan atau preventif sebenarnya juga bisa dilakukan oleh guru maupun orang tua ataupun konselor yang ada di sekolahan. Jadi sebelum terlanjur nih diobati, jadi alangkah baiknya memang dicegah supaya anak tidak mengalami penyimpangan orientasi seksual. Menurut saya begitu, Bu Sel. Oke. Nah, terakhir ya Bu, karena ini yang saya hadapi adalah guru-guru gitu kan. Nah, kira-kira apa ya langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang guru ketika menemui peserta didiknya atau mungkin orang yang ada di lingkungannya itu mengalami
penyimpangan orientasi seksual? Oke, yang harus dilakukan adalah kalau memang guru bisa bekerja sama dengan konselor di sekolahnya. Jadi eh, kalau memang guru tidak dapat merangkul begitu ya si anak, guru dapat bekerja sama dengan konselor. Nanti konselor akan ada langkah-langkah penanganan terkait anak yang memang memiliki penyimpangan seksual ini ya. Atau kalau memang kebetulan tidak guru nih ya, sama-sama mahasiswa misalnya, maka kita bisa eh, membuat pendekatan-pendekatan tertentu untuk ya membuat dia menyadarkan begitu ya. Yang pertama menyadarkan dia, yang jelas yang kedua adalah jangan sampai kita yang sudah tahu malah tertarik untuk masuk ke dunia mereka. Jadi begitu. Mereka bisa disarankan untuk ke konselor atau ke psikolog untuk bisa melakukan konseling dan nantinya mungkin bisa ke arah tahap penyembuhan. Iya, terima kasih banyak Ibu Novi, penjelasannya sangat lengkap begitu ya. Semoga dengan adanya sudut pandang dari psikologi ini memberikan wawasan baru untuk teman-teman mahasiswa, selain dari sudut pandang agama, tapi juga langsung pada poinnya di sudut pandang psikologi. Terima kasih banyak ya Ibu Novi atas waktunya. Sama-sama Bu Sela, semoga bisa membantu penjelasannya. Iya, kalau gitu kita akhiri bincang-bincang kita pada kali ini. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.